Oke semuanya, apa kabar? Tunggu bentar ya, saya lupa sesuatu. Ah, I'm back. Lupa nutup pintu. Oke, apa kabar semuanya? Sekali lagi ketemu dengan saya, Chris E. Tommy Sales Master dari Sydney, Australia. Dan founder dari grup N12S, Network 12S. Oke, hari ini kita punya topik produk yang menarik. Salah satu produk yang saya sangat suka. Tapi sebelumnya saya mau pakai produk ini dulu, skincare dulu bentar ya dikit. Ini produk skincare cowok yang paling saya suka. Saya nyebutnya ini obat gantengnya cowok. Home Energizing All in One. Semua pasti tahu lah kalau yang kenal saya. Oke, ntar ya. Saya juga sekaligus mau kasih tahu di grup dulu kalau saya sudah live. Oke, sudah. Let's see. Oke nih, apa kabar ya semuanya seminggu ini luar biasa. Semoga yang masih liburan ya, mungkin pada liburan masih liburan eh, Lebaran. Saya ngucapin maafkan lahir dan batin, minal aidin ya buat semua yang merayakan. Oke. Topik hari ini tentang Manuka Honey, sebuah produk yang sangat luar biasa yang saya kagum banget sama produk ini. Yang juga terkagum-kagumnya adalah karena produk ini mahal gitu. Maksudnya cukup mahal gitu, dibandingin madu-madu yang lain gitu. Menjadi pertanyaan seringkali yang ditanya, ah Manuka Honey apa bedanya sama honey-honey biasa gitu. Maksudnya bukan biasa ya, maksudnya sama madu-madu yang lain kenapa mahal banget. Terus Manuka Honey ada kok yang murah gitu. Nah, tapi yang saya mau kita semua belajar di sini sama-sama yang saya mau sharing kita belajar bersama-sama adalah kenapa Manuka Honey itu bisa mahal dan kenapa berbedanya di mana gitu loh. Jadi yuk kita belajar bersama-sama mengenai Manuka Honey. Saya akan sharing screen, mungkin akan banyak baca dari screen untuk kita mengerti ya bahwa ini semua informasi saya ambil dari eh, website-website yang memang terpercaya lah dalam arti kita eh, bidangnya itulah karena yang saya ambil itu kebanyakan adalah dari website-website organisasi yang di bidangnya untuk Manuka Honey. Oke, ya saya siapin dulu. Oke, recording juga udah jalan, jadi udah beres. Saya lock dulu. Oke, sudah di lock. Oke. Oke, jadi ini yuk kita balik ke yang pertama. Ya, ini Australis Manuka. So, ini adalah sebenarnya sebuah perusahaan yang menjual Manuka Honey. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini
ini adalah perusahaan yang menjual lah, tapi dia punya banyak produk. Maksudnya bukan punya, dia ada penjelasan tentang Manuka Honey. Nah, ini yang kita harus mempelajari bersama. Kenapa Manuka Honey begitu mahal? Ini pertanyaan yang banyak yang terjadi kan gitu. Kenapa Manuka Honey mahal? Oh, tapi juga ada sebenarnya Manuka Honey yang murah gitu. Tapi kenapa lebih mahal daripada madu-madu yang lain gitu? Madu Manuka itu kenapa jauh lebih mahal dibandingkan madu-madu yang lain? Nah, ini yang kita harus mempelajari. Kenapa jadinya? Nah, pertama kita harus mengerti dulu historinya. Histori dari madu Manuka. Jadi madu Manuka itu sejarahnya itu go back sampai sejauh 1776, di mana Johann Forster itu yang pertama kali menemukan atau membahas tentang tanaman ini, namanya Leptospermum. Nah, ini adalah nama tumbuhan asli, nama tumbuhan bahasa Latin ya, sebelum terkenal dengan Manuka tree. Nah, Manuka tree itu ini adalah spesiesnya termasuk dalam Leptospermum. Oke. Jadi John Forster awalnya menggambarkan Leptospermum dalam studinya di tahun 1776. Di mana dia menemukan bahwa tumbuhan ini berasal dari Australia. Nah, banyak spesies endemik tanaman Manuka tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Mereka berevolusi selama jutaan tahun dan sangat toleran terhadap kekeringan dan kebakaran yang membuat mereka beradaptasi dengan baik dengan iklim di Australia. Manuka adalah semak pendek dan kuat dengan dedaunan lebat dan daun meruncing memanjang dengan ujung runcing tajam. Jadi ya kita bisa lihat ya kayak gini ya. Jadi inilah. Jadi di tahun 1776 itu pertama kali pohon Manuka diketemukan. Dan di tahun 1822 lebah madu Eropa diperkenalkan ke daratan Australia. Jadi waktu Australia mulai kedatangan pemukim kolonial dari Inggris, mereka juga membawa lebah madu Eropa. Jadi lebah yang working bee lah, European working bee. Jadi yang madu-madu yang memang di farm di ternak untuk membuat madu. Nah, jadi di tahun 1822 ini mereka sudah jadi mulai nih madu-madu ini lebah-lebah ini datang dan dipakai untuk menyerbuki tanaman-tanaman. Lebah berkontribusi cukup besar terhadap kemampuan kita untuk menghasilkan makanan dan para pemukim awal mengetahui hal ini. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa ketika lebah mengumpulkan nektar dari tanaman Manuka, madu yang dihasilkan akan memiliki sifat yang luar biasa. Jadi mempunyai karakter yang luar biasa, mempunyai fungsi yang luar biasa. Nah, ini yang mereka nggak tahu pada saat itu karena memang belum ada. Mereka nggak menganggap bahwa madu itu bisa mempunyai khasiat yang berbeda daripada madu-madu yang lain. Jadi madu Manuka dianggap pada saat itu ya biasa aja. Cuman yang menariknya, hampir 20 tahun ini adalah hampir 20 tahun sebelum kedatangan lebah di Selandia Baru. Jadi di New Zealand. Yang menjadikan bahwa Australia itu adalah tempat asal muawal dari madu Manuka sebenarnya. Cuman memang New Zealand itu atau Selandia Baru itu yang mengkomersilkan madu Manuka pertama kali. Negara yang pertama kali mengkomersilkan madu Manuka. Jadi kata Manuka itu sendiri adalah dari kata New Zealand, jadi dari bahasa New Zealand gitu. Jadi mereka yang mengkomersilkan ini gitu. Sementara sebenarnya awalnya pohon Manuka itu datangnya dari Australia. Karena banyak dari Australia, di Australia itu nanti kita akan lihat
bahwa dari berapa spesies yang ada dari total Leptospermum spesies ini, ada berapa tipe-tipenya yang lain, berapa banyak itu, sebagian besar, hampir kalau boleh dibilang adalah 95%-nya itu, kalau boleh dibilang ya mungkin ya, saya belum menghitung secara ini ya, 90% sampai 95% itu adanya di Australia. Nah, oke. Nah, madu manuka ini pada saat itu, pada saat orang-orang Inggris ini datang, waktu mereka melihat madu manuka, mereka menemukan bahwa madu manuka itu berbeda. Berbedanya karena kenapa? Karena warnanya gelap, jauh lebih gelap daripada madu madu biasa, dan rasanya yang sangat strong, sangat kuat. Sehingga menyebabkan nggak semua orang suka dengan rasa ini. Semua merasakan bahwa ini berbeda karena mereka terbiasa dengan madu-madu yang biasa kan gitu loh. Jadi mereka merasakan ini berbeda, sehingga yang dipakai akhirnya mereka memakai madu manuka ini justru untuk ngasih makan bee-nya lagi. Jadi untuk ngumpanin madu lebahnya lagi. Karena rasanya lebih kuat daripada madu eucalyptus atau clover. Jadi itu ya. Pada saat itu lucunya. Nah, di tahun 88, 1988 terjadi penelitian yang mengidentifikasikan benefit dari manuka. Benefit secara terapeutik benefit dari manuka ya. Yang dipakai ini di researchnya itu dalam pengaturan klinis oleh Molan dan Russell di tahun 1988. Gara-gara penelitian ini yang mengkonfirm bahwa madu manuka itu mempunyai keuntungan atau kekuatan yang lebih dahsyat daripada madu biasa untuk kesehatan dan secara terapeutik, ini membuat justru menjadikan dorongan kepada dorongan untuk pembelian manuka honey lebih banyak lagi madu manuka. Dan juga mendorong penelitiannya menjadi lebih banyak ya. Jadi ini mulai terjadi apa ya, daya tarik lah, di sini mulai terjadi daya tarik. Dan di tahun 96 ini diketemukan bahwa diketemukan artinya Leptospermum itu ada 87 yang di total koleksikan, dan ternyata 84 dari 87, jadi cuma 3 yang di luar Australia, terletak di luar Australia, yang dikenal di seluruh dunia, termasuk spesies Leptospermum scoparium, which is yang ini adalah yang diketemukan di New Zealand. Nah, di 2009 peran manuka dalam memerangi patogen resisten antibiotik. Jadi di sini terjadi ada penelitian lebih lanjut oleh Blair tentang benefit ya, benefit peran manuka dalam memerangi patogen. Jadi patogen yang resisten terhadap antibiotik. Jadi di sini diketemukan bahwa manuka secara efektif menghambat patogen bakteri bermasalah ini, tidak seperti antimikroba lain yang diketahui. Dengan upaya untuk menghasilkan strain bakteri tahan madu di laboratorium tidak berhasil. Jadi manuka secara efektif tuh menghambat bakteri-bakteri jelek ini. Di 2016 diketemukan bahwa madu manuka itu memiliki tingkat aktivitas antibakterinya sangat tinggi, yang dimana adalah banyak orang karena kan bilang bahwa madu manuka itu kan awalnya asalnya dari New Zealand atau Selandia Baru, tapi diketemukan dari yang tadi kita lihat ya, bahwa 84 kan ada pohon yang sama, pohon manuka dengan tipe yang berbeda, tapi 84 jenis dari pohon manuka ini ada di Australia, dan diketemukan dari waktu madunya diekstrak dan dianalisa, ini madu-madunya itu memiliki
tingkat MgO, nanti kita akan lihat MgO itu apa, itu diketemukan adalah sebanding atau bahkan lebih tinggi daripada madu yang ada di New Zealand atau di Selandia Baru. Jadi ini kita mesti mengerti sejarahnya dulu. Itu sebabnya kenapa Manuka Honey tercipta gitu loh. Nah, di 2000 mana ya? Ini nih. Ini di 96 inilah Manuka Honey yang di New Zealand yang diketemukan pertama, dan mereka mengkomersilkan pada saat itu. Jadi New Zealand itu cuma negara yang pertama kali mengkomersilkan, sementara pada sebenarnya pohon manuka itu berasalnya awalnya adalah dari, dan madu manuka mestinya berawal dari Australia, karena di tahun 1776 bukan 1776, 1822 madu manuka sebenarnya sudah ada. Cuman mereka tidak mengkomersilkan, mereka hanya menyebutnya ini madu aja gitu pada saat itu. Mereka nggak pernah tahu, cuman beda warnanya aja. Oke? Nah, balik lagi kemari. Jadi dari situ kita udah tahu sejarahnya Manuka Honey. Nah, sekarang kalau memang madu manuka itu pada saat itu ya kita menemukan bahwa dia mempunyai antibakteri, aktivitas antibakterinya lebih tinggi daripada madu biasa, kenapa menjadikan itu lebih mahal? Jadi ada beberapa faktor. Salah satu faktornya yang paling utama adalah proses memproduksi madu ini gitu sampai ke tangan kita gitu. Faktor yang pertama adalah karena madu manuka itu adalah komoditas yang langka. Jadi pohon manuka itu adalah pohon yang langka. Dalam arti kata cuman ada 87 spesies, dan 87 ini 85 ada di New Zealand, di Selandia Baru 1, dan 84-nya di Australia. Jadi cuman terbatas, dan itu lingkupannya di daerah Southeast Asia dan Australia. Yang setahu aku ada 2 lagi itu setahu aku itu adanya di Indonesia kalau nggak salah. Nanti aku research. Kalian bisa research sendiri juga, cari aja Leptospermum ini location ya. Nah, jadi itu satu yang menyebabkan bahwa kenapa madu manuka itu menjadi sesuatu yang mahal. Karena kelangkaan pohon manuka ini, ketersediaannya. Jadi itu yang membuat madu manuka itu menjadi lebih mahal. Itu yang pertama. Kedua, karena spesial khasiatnya yang unik, menyebabkan ini menjadi sesuatu yang berbeda dari madu-madu yang lain. Oke? Nah, juga yang kedua adalah proses produksinya lebih mahal. Karena sebelum yang ini ya, ini kan dibilang persyaratan pengujian. Ini salah satunya juga. Karena waktu sudah diproduksi, ini persyaratan untuk diujinya itu sangat-sangat keras. Karena ada kejadian di di beberapa waktu yang lalu, di mana madu manuka itu banyak yang palsu gitu loh. Karena tidak dikontrol. Sehingga orang tidak bisa tahu keasliannya. Dalam arti kata, benar gak yang kita beli itu madu manuka? Nah, jadi proses pengujian itu sendiri menyebabkan biaya bertambah mahal. Karena kalau cuman proses pembuatan madu, ya prosesnya itu cuman proses manufacturingnya doang, karena ada pasteurisasi untuk pemurniannya, purification ya kan gitu loh, sehingga nanti nyampe di jar. Jadi itu cuma proses produksi di pabriknya doang. Tapi kalau Manuka Honey itu setelah diproduksi di pabrik, harus diuji bener gak ini Manuka Honey gitu loh, karena dia mempunyai aktivitas antibakterinya itu jauh lebih tinggi. Nanti kita akan lihat lagi.
Dan yang kedua, bahwa manuka honey itu, madu manuka itu komoditas langka itu karena juga tempat di mana mereka tanaman ini pada waktu pertama kali mereka ditemuin itu adalah tempat-tempatnya yang susah untuk dijangkau. Nah, sehingga proses untuk mereka memanen madu jadi ada dua proses. Jadi mereka harus kirim lebah-lebahnya ini ke pohon-pohonnya pada saat tanaman manuka honey ini sudah mulai berbunga, sudah siap berbunga. Nah, jadi lebahnya itu dikirim ke sana. Nah, tapi karena tempatnya itu yang susah dijangkau, mereka harus ngirimnya itu pakai helikopter. Jadi biaya untuk memanen itu pun mahal. Karena harus memakai helikopter dan itu perlu 2 kali. Karena satu untuk taruh lebahnya, yang kedua untuk ngambil lebahnya dari itu. Ketika madu-madunya sudah ada. Jadi kita bisa bayangkan bahwa prosesnya itu memang jauh lebih mahal. Dari situnya aja kita udah bisa lihat. Oke. Nah, yang selain itu lagi, udah tanamannya langka, ya kan? Cuman ada di Australia sama New Zealand dan ada 2 lagi di tempat yang lain di luar Australia. Yang faktor terakhir adalah waktu untuk manennya itu sedikit. Jendela waktu untuk manen itu sedikit dalam setahun, di mana jendela waktu untuk manen itu cuma 4 sampai 6 minggu dalam setahun. Menyebabkan kalau gagal atau kelewatan, panennya gagal. Nggak akan ada lagi dalam setahun itu. Jadi menyebabkan ini menjadi sesuatu hal yang sangat susah. Jadi itulah kenapa madu manuka itu menjadi suatu komoditi yang lebih mahal. Karena prosesnya aja udah lebih susah, biayanya jauh lebih tinggi, perlu pengujian, pohon-pohonnya itu langka, dan jendela untuk manennya juga pendek. Bahkan kalau boleh dibilang ini sangat pendek. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Nah, setelah itu yang kita perlu mengerti lagi adalah oke, kalau memang jendela dari semua yang itu menyebabkan harganya jadi prosesnya lebih mahal sehingga itu terrefleksi dari produknya waktu kita terima, waktu kita beli. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa ternyata nggak semua manuka honey itu sama. Jadi yang terjadi adalah waktu di proses manen, waktu mereka udah mulai menemukan karakter khusus dari manuka honey ini, atau yang disebutnya markernya, tanda manuka honey itu apa, atau yang kalau di New Zealand bilang kan itu adalah UMF, Unique Manuka Factor. Nah, ini adalah rating system yang dipakai. Jadi semenjak terjadi kejadian bahwa banyak orang yang menipu, melabelkan madu-madu mereka itu manuka honey, ternyata bukan, mulai dikontrol dengan yang namanya rating system untuk otentifikasi, menyatakan ini adalah produk yang benar, produk yang bagus. Nah, otentikasinya itu ratingnya apa? Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Yang paling penting itu adalah UMF dan MGO. Yang K factor itu nanti kita bisa lihat, dan aktif itu sangat-sangat nggak bisa dihituin. Karena kalau nanti kalian akan lihat, nanti saya akan bahas aja langsung. Jadi di sini adalah dia bilang, bagaimana kita bisa mengerti UMF, K factor, bioaktif atau MGO? Itu yang mana yang kita bisa pegang? Sayangnya ini semua nggak menunjukkan hal yang sama.
Kecuali dalam beberapa dalam yang hal yang ini dan yang ini, dengan UMF dan yang MGO. Itu lebih mengarah kepada sesuatu grading atau rating system yang reliable dan yang bisa menunjukkan memang kekuatan dari Manuka Honey-nya. Oke. Nah, jadi kita mesti mengerti dulu kenapa Manuka Honey berbeda ya. Jadi Manuka Honey itu kita tahulah semua madu itu mempunyai sebenarnya semua madu itu mempunyai antibakterial aktivitas antibakteri. Jadi makanya kan banyak yang tahu kalau honey atau propolis itu bisa menyembuhkan luka. Banyak yang bilang kan kalau diolesin bisa menyembuhkan luka segala macam. Nah, itu adalah antibakteri aktivitas antibakteri dari madu. Tapi yang kita perlu mengerti adalah bahwa aktivitas antibakteri itu karena hidrogen peroksida yang ada di dalam madu. Yaitu ini adalah sesuatu yang komponen ingredient atau komponen yang sama yang kita pakai dari gel antiseptik. Di mana kita pakai ini untuk luka gores atau luka potong lah gitu kan, luka potong. Nah, itu kita usapin dengan antiseptik supaya enggak yang disebutnya enggak kena bakteri atau enggak infeksi. Nah, itu antiseptik ya. Nah, itu sama. Nah, madu itu mempunyai semua madu, any madu ada hidrogen peroksidanya. Jadi kita tahu bahwa semua madu itu mempunyai aktivitas antibakteri. Nah, cuman apa kalau gitu perbedaannya kenapa Manuka Honey sama madu-madu yang lain? Kalau memang semua punya aktivitas antibakteri. Yang menjadi problemnya adalah pada saat madu dipanen, madu itu kotor. Jadi banyak kandungan komponen yang toksik ya, yang beracun, yang mengandung banyak bakteri juga. Jadi ini harus dibersihin gitu loh. Nah, cara pembersihannya itu bagaimana? Cara pembersihannya biasanya dipanaskan. Jadi dengan cara pasteurisasi. Nah, pasteurisasi itu adalah memanasi madu. Nah, juga pada saat madu dipanen dari lebah, waktu diambil, itu biasanya juga dengan cara dipanasin. Sehingga keluar dari lempengan ininya. Nah, yang menjadi problem adalah hidrogen peroksida ini sangat sensitif terhadap panas. Sehingga kalau dipanasin kandungannya ini hidrogen peroksidanya ini menurun, jauh menurun. Sehingga menyebabkan aktivitas antibakteri dalam madu itu juga terdegradasi. Itu yang terjadi. Nah, hidrogen peroksida ini juga rusak ketika terkena enzim yang ada di mulut. Jadi pada saat kita makan nih, itu juga rusak oleh enzim air liur dan darah kita. Nah, ini kita bisa lihat dari contohnya ketika kita taruh hidrogen peroksida pada luka dan itu bergelembung, ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu adalah reaksinya jadinya. Nah, kalau hidrogen peroksidanya itu kehilangan, rusak,
aktivitas antibakterinya juga rusak. Nah, yang menariknya di tahun 81, penelitian dari Universitas Waikato, Selandia Baru, New Zealand, menemukan bahwa waktu hidrogen peroksida ini netral, yaitu waktu dipasteurisasi ya, Manuka honey ya. Manuka honey dipasteurisasi, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jadi hidrogen peroksidanya itu udah netral, which is mestinya udah nggak ada antibakteri, aktivitas antibakteri dari madu. Ternyata madu itu masih menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat, Bapak Ibu. Aktivitas antibakteri yang kuat ini, tapi tanpa hidrogen peroksida, ini yang dinamakan sebagai aktivitas non peroksida atau yang disebutnya non-peroxide activity, NPA. Ini yang membedakan Manuka dari semua madu yang lain. Karena hanya Manuka yang bisa menunjukkan kualitas ini. Sehingga Manuka itu menjadi sesuatu komoditi yang sangat appealing, sangat menarik, sangat bagus untuk kesehatan. Nah, setelah 30 tahun baru peneliti bisa menemukan kenapa Manuka honey itu aktivitas non peroksidanya itu sangat kuat. Aktivitas antibakterinya itu kuat walaupun sudah dinetralisasi, sudah dibersihkan, sudah dimurnikan, sudah dari semua kotoran yang waktu dari madu ronya ya. Madu ekstrak yang murni. Nah, itu ternyata diketemukan adalah mereka berhasil mengidentifikasikan bahwa ini semua karena yang disebutnya kandungan MgO di dalam Manuka honey yang sangat tinggi. Nah, MgO itu apa? MgO itu adalah methyl glyoxal. Jadi singkatannya adalah MgO. Nah, ini adalah bahan aktif yang ada di Manuka honey. Tapi bukan bahan yang eksklusif cuman ada di Manuka honey. Tapi eksklusivitasnya itu dari konsentrasinya, Bapak Ibu. Konsentrasi Manuka honey MgO-nya itu dibandingkan dengan madu-madu yang lain itu adalah 100 kali lipat lebih tinggi daripada madu-madu yang lain. Jadi sebagai perbandingan, madu-madu yang lain itu pada umumnya memiliki kandungan MgO itu sangat kecil, antara 0 sampai 7 mg per kilogram. Sementara madu Manuka itu mengandung lebih, minimum bisa 100 kali lipat lebih banyak daripada madu MgO. MgO-nya itu lebih banyak 100 kali lipat dari madu-madu yang lain. Ini yang membuat methyl glyoxal itu sebagai suatu komponen aktif dari madu yang istimewa yang ada di Manuka honey. Dan yang lebih istimewanya lagi, methyl glyoxal ini, MgO ini tahan terhadap panas. Lebih tahan. Bukannya saya bilang jadi nggak apa-apa kalau dipanasin. No, lebih tahan terhadap panas. Jadi dia lebih punya toleransi. Panas itu lebih tinggi. Sehingga waktu dipanasin untuk dipasteurisasi nggak terdegradasi terlalu jauh. Walaupun ya nanti kita akan baca, walaupun kalau dipanasin terlalu tinggi, setiap madu pasti akan bereaksi. Dan nanti kita akan belajarin bahwa madu Manuka pun akan turun kualitas antibakterinya, kualitas aktivitas antibakterinya kalau dipanasin dengan panas yang sangat tinggi untuk jangka waktu yang cukup lama. Oke?
Jadi ini yang kita perlu ingat. Nah, karena itulah pada saat diekstrak madu manuka itu mempunyai kandungan yang MgO-nya tinggi, tapi diketemukan nggak semua punya kandungan yang sama pada saat diekstrak. Nah, pada saat diekstrak ini kandungannya itu nggak sama MgO-nya. Ini yang menyebabkan dulu di masa-masa yang waktu sebelum ada rating, yang kejadian itu adalah banyak produsen-produsen madu karena tergiur dengan harga jual yang tinggi, melabel madu mereka sebagai Manuka Honey, padahal bukan. Sehingga yang terjadi adalah banyak terjadi konsumen yang tertipu dan tidak terjaga. Nah, akhirnya gara-gara hal ini mulailah terjadi yang namanya inisiatif untuk memprotek atau melindungi hak konsumen untuk Manuka Honey. Nah, diciptakanlah yang pertama kali adalah dari New Zealand sistem rating yang disebutnya UMF. Nah, UMF itu adalah suatu rating untuk menilai kekuatan dari aktivitas non-peroksida. Nah, jadi UMF itu singkatan dari apa? Unique Manuka Factor. Dan ini merupakan salah satu sistem yang penilaiannya yang terbaik yang ada sekarang ini. Ini dijalankan, ini dilakukan atau di-provide oleh Unique Manuka Factor Honey Association atau disebutnya UMFHA yang merupakan organisasi third party, pihak ketiga dari New Zealand. Jadi bukan negara, jadi ini independen yang mengawasi penggunaan merek dagang UMF dan pengujian kualitas madu. Mereka juga mendanai penelitian ilmiah untuk terus menambah pengetahuan seputar madu manuka. Nah, UMF itu mengukur kadar MgO dan DHA dalam madu manuka untuk menentukan NPA-nya, yang bisa dibilang metode yang paling dapat diandalkan, yang cukup, yang bagus. Nah, jadi UMF itu menunjukkan kadar kekuatan dari non-peroxide activity, jadi aktivitas non-peroksida. Jadi ini yang perlu kita sadarin, bahwa Manuka Honey itu waktu diekstrak nggak semuanya itu mempunyai aktivitas non-peroksida itu yang sama. Jadi pada saat dites ada yang kandungannya 100 mg per kilo, ada yang sampai 500, ada yang nyampe 1000. Nah, inilah yang kita mesti sadar bahwa Manuka Honey walaupun diekstrak, walaupun Manuka Honey itu memiliki juga kandungan MgO-nya itu berbeda-beda dari setiap pemanenan. Nah, ini yang kita mesti sadar. Nah, menurut UMFHA, kalau kandungan MgO-nya itu adalah 100 mg per kilo, itu sudah cukup menjamin bahwa madunya itu adalah madu manuka asli. Karena madu-madu yang lain itu semua itu di bawah itu. Tanaman-tanaman madu dari pohon apapun yang lain selain Leptospermum ini spesiesnya memiliki MgO levelnya itu di bawah 100 mg per kilogram. Oke? Nah, jadi ini kenapa penting untuk kita tahu. Nah, yang berikutnya yang tadi saya bilang yang second yang bagus adalah yang disebut MgO, sistem rating MgO. Jadi ini sistem rating yang menurut aku sangat-sangat straightforward dan sangat-sangat simple. Basically ini cuman pada dasarnya ini cuman nunjukin researchnya itu adalah pengujian dan tesnya itu mereka tetap ngetes MgO dan DHA-nya, tapi ini untuk secara penulisannya mereka mengetes ada berapa kandungan MgO-nya. Jadi lebih simple daripada kalau UMF itu dia pakai ratingnya 5, jadi 3, 5, dari 0 sampai 30 plus. Jadi mereka bilang 15 plus. Nah, untuk dapetin angka 15 plus itu ada perhitungannya mereka. Jadi
yang menentukan. Semakin tinggi UMF-nya itu semakin, artinya NPA-nya itu semakin tinggi. Non peroksida aktivitas non peroksida itu semakin tinggi dan membuat manuka ini akan semakin mahal. Karena ya aktivitas antibakteri itu semakin bagus gitu loh. Nah, tapi kalau di MGO mereka ngetesnya ngelihatnya dari, karena kita tahu bahwa MGO itu adalah komponen aktifnya, yang dia tes itu adalah, yang dia tunjukin adalah berapa komponen MGO yang ada di dalam madu ini, madu yang dikasih, yang kita beli, sehingga kita tahu gitu loh bahwa yang kita beli itu MGO-nya sekian. Kita tahu bahwa itu adalah komponen aktif untuk antibakterinya. Jadi ini adalah komponen aktif untuk yang mendukung aktivitas non peroksidanya. Jadi dari situ aja kita udah tahu bahwa ini sesuatu yang rating dan pengujian yang cukup bagus. Nah, MGO ini ratingnya itu sekarang ini di Australia sudah ada yang memonitor, kayak UMF HA itu kan dari New Zealand. Sekarang ada di organisasinya di Australia yang disebut Australian Manuka Honey Association atau AMHA. Nah, AMHA itu memberikan mark juga. Jadi kayak UMFHA memberikan mark UMF, AMHA memberikan marker otentisitas terhadap madu dengan MGO markernya. Dan marker tanda keasliannya mereka yang disebut adalah tanda otentik, AMHA otentik atau AMHA resmi. Nah, untuk dua kategori ini, kategori sertifikasi otentik atau resmi, untuk otentik terima AMHA otentik itu kadar MGO-nya harus minimumnya adalah 85 mg per kilogram. Harus di atas dan minimum 85, harus di atas itu. Dan juga dihidroksiasetonnya atau DHA-nya itu harus lebih dari 170 mg per kilogram. Jadi ini adalah dua komponen yang dites untuk menentukan seberapa konsentrasi non peroksida, aktivitas non peroksida, menentukan levelnya. Jadi semakin tinggi ini dua komponen ini, semakin bagus aktivitas non peroksidanya. Jadi yang aktivitas antibakterinya. Oke, untuk yang mendapatkan AMHA resmi itu hanya dibutuhkan 30 mg minimum MGO-nya dan 60 mg dihidroksiasetonnya. Di bawah itu bukan Manuka Honey. Oke, tapi kalau kita mau benar-benar yang bagus, lebih baik cari yang ada sertifikasinya AMHA otentik. Karena itu sudah pasti Manuka Honey, karena Manuka Honey itu 100 kali daripada madu-madu biasa. Jadi itu udah umum ya. Jadi udah kita tahu. Tapi yang 30 ke atas itu, 30 mg ke atas itu juga udah oke. Resmi. Karena kita tahu bahwa madu-madu biasa MGO levelnya itu cuma 0 sampai 7. Jadi kalau udah di atas 7 sebenarnya sudah Manuka Honey kan kira-kira gitu. Tapi ya memang madu Manuka Honey itu banyak variasinya juga. Bahkan kalau gagal misalnya gitu madunya, atau entah kenapa lebahnya, mungkin lebahnya lagi celeng gitu kan, ya kita nggak tahu. Oh, halo Bu Ane, selamat bergabung. Saya lagi ngomongin tentang Manuka nih. Ya, jadi kandungan MGO itu pun berbeda-beda dari waktu diekstrak. Nah, nanti kita akan juga bicara kenapa kandungannya itu bisa berbeda-beda
bukan karena logisnya aja lah kenapa gitu ya menurut aku. Dan itu yang menyebabkan kenapa madu itu lebih murah ya. Lebih Manuka Honey itu juga harganya berbeda-beda lah gitu loh. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa sekarang itu hak atau hak pelanggan itu lebih terprotek lah. Sehingga madu ketika kita beli madu Manuka itu lebih terjamin bahwa kalau kita beli madu Manuka itu benar-benar madu Manuka, bukan fake, bukan bohongan. Oke? Nah, madu Manuka yang kita harus tahu bahwa khasiatnya madu Manuka itu mirip dengan madu-madu biasa, tapi karena dia punya levelnya itu berbeda-beda, semakin tinggi MgO-nya itu antibakterinya semakin tinggi, sehingga menyebabkan bahwa fungsinya pun menjadi berbeda. Semakin tinggi aktivitas antibakteri, ini yang makanya kenapa madu Manuka itu bisa dipakai untuk kalau kita terluka, kalau kita ada luka misalnya. Jadi itu yang kita harus sadarin. Dan dari ratingnya ini, kita ambil contohnya dari yang UMF aja. 0 sampai 4 itu basically cuman gula doang. Cuman gula meja lah. Atau basically kalau kita bilang cuman buat pemanis lah, pemanis minuman atau pemanis roti itu kita makan. Nggak ada benefit yang secara murni untuk yang UMF 0 sampai 4. UMF yang 5 sampai 9 itu basically untuk general health, untuk kesehatan sehari-hari. Memberikan benefit untuk kesehatan sehari-hari, tapi basically tetap ini adalah gula, gitu aja. Tapi waktu kita udah masuk ke 10 sampai 14, itu mulai tuh yang namanya antibakteri, fungsi antibakterinya itu lebih terasa. Karena itu udah di research. Ada researchnya, ada apa ya, komponen-komponennya itu udah di research. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi itu mulai semakin terapeutik. Nah, tapi yang begitu udah 15 ke atas UMF-nya, itu adalah disebutnya superior level. Dan ini memiliki khasiat terapeutik yang sangat bagus. Jadi inilah yang kita harus sadarin kenapa Manuka Honey itu berbeda-beda. Nah, saya mau kasih tahu kenapa bisa terjadi bahwa Manuka Honey itu kok bisa ada yang gradingnya, ratingnya kok rendah ya gitu. Kenapa ada yang MgO-nya rendah? Karena semakin tinggi MgO-nya itu semakin susah terekstrak. Dalam sekali waktu diekstrak, madu Manuka itu semakin susah untuk mendapatkan dalam sekali ekstrak itu yang kandungan MgO-nya itu tinggi sekali. Dan mereka menemukan bahwa semakin rendah ya semakin banyak gitu loh. Tapi semakin tinggi semakin sedikit. Itu juga menyebabkan makanya kenapa harga madu Manuka yang MgO levelnya itu lebih tinggi atau UMF levelnya ratingnya lebih tinggi itu menjadi lebih mahal. Karena semakin tinggi semakin susah untuk diekstrak produksinya.
Bahkan ini saya cuma mau kasih sebagai contoh aja gitu. Ya, aku bisa ketemuin nggak di situ ya. Tadi saya udah search sebenarnya. Tunggu ya, saya coba cek dulu. Oh, saya cek aja begini. Nah, ini ya, saya kasih lihat waktu shopping. UMF 30 plus. Sekarang kita lihat. Kita cari yang 30 plus. Yang udah sangat-sangat tinggi yang ininya. Harganya pun sudah semakin aduhai. Kita bisa lihat ini semakin aduhai. Dan bahkan itu menjadi apa ya? Malah menjadi sesuatu yang sangat-sangat eh menjadi malah kolektor edition. Datangnya dalam bentuk boxnya kayu dan harganya juga bila binjalik. Ya, aku lihat dulu ini kok nggak keluar ya. Sebentar. Oh, saya nyarinya di Google kayaknya. Ya, di sini. Nah, ini. Nah, ini dia. Lihat, Bapak Ibu. UMF 32 plus. UMF 32 plus dengan harga 2.297 New Zealand dollar. Datangnya dalam bentuk box kayak begini. Ini basically nggak bakal diminum ini. Siapa yang mau minum? Sekali sekali sendok ini berapa dolar ini? Dan ini cuman berapa? Limited edition 600 jar doang dia bilang. Dan ini adalah berapa nih? Berapa mil? Kita coba lihat berapa mil. Oh my gosh. Sangat-sangat luar biasa. Ini limited edition. Cuman 250 gram. Itu nanti Bapak Ibu akan lihat deh. Ini 250 gram ya. Ingetin kata-kata ini ya. Apa angka ini. 250 gram. 32 plus. 2345. Sangat-sangat rare dibilangnya. Rare Manuka honey. Jadi semakin tinggi ini MgO-nya, semakin susah untuk diekstrak. Jadi inilah kenapa salah satu lagi yang reasonnya kenapa Manuka honey yang MgO-nya semakin tinggi itu juga semakin mahal. Karena semakin rare, semakin unik, semakin antik, semakin luar biasa. Dan ini juga another one nih. Kita bisa lihat. Udah semakin mahal gitu. Harganya luar biasa sama-sama 250. Harganya 1.700, bahkan di sini dibilangnya 2.000 New Zealand dollar. Siapa coba yang mau minum ini? Ini dibilangnya rare. Yes, cuman 300 katanya produksinya. Amazing. Jadi disitulah makanya kenapa madu manuka itu menjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Karena yaitu semakin tinggi UMF-nya semakin susah. Nah, recently di Australia pemerintah Australia mencoba untuk mengkomersilkan Manuka honey.
supaya Manuka Honey itu lebih affordable dan lebih komersil. Tapi mereka akhirnya yang mereka temukan adalah di atas UMF 20 atau MGO yang 800-an itu sudah sangat-sangat nggak komersil. Harganya itu udah nggak bukan harga-harga yang bisa untuk terjual sangat banyak lah gitu. Jadi nggak bisa mass production. Mereka menemukan akhirnya yang UMF 20 itu adalah yang maksimum yang bisa dikomersilkan. Nah, nanti saya akan kasih lihat produk yang salah satu yang tersedia dan sebagai perbandingan juga dari yang kayak tadi kan kita udah lihat produk yang UMF yang 32. Nanti kita perbandingan dengan produk-produk yang ada di Amerika, di Australia dengan satu produk yang nanti saya ini bangga banget lah produk ini. Nah, ini yang saya mau balik sebelum saya ke sana sebagai terakhir. Jadi ini yang kita mesti tahu bahwa madu Manuka maupun madu yang lain kalau dipanasin sampai melewati batas thresholdnya, batas toleransinya itu tetap aja madu itu akan berubah komposisinya. Jadi madu Manuka itu nggak terkecuali. Tapi kita bisa melihat bahwa madu Manuka itu lebih tahan lebih lama dan toleransinya itu lebih tinggi. Karena pasteurisasi itu setahu aku dari yang apa yang aku research, ini bisa salah apa enggak tolong di research juga sendiri, bahwa mereka nggak mempergunakan api yang sangat-sangat panas, terlalu panas. Tapi ya kita bisa lihat bahwa madu Manuka itu tetap akan bereaksi terhadap panas. Saya bisa salah dalam arti kata pasteurisasi itu mempergunakan derajatnya berapa, mungkin saya cek aja dulu ya. What is the temperature to pasteurize Manuka honey? Ya, oke. Ya, betul. Jadi madu-madu biasa itu rusak kalau udah di atas 40 degree. Tapi madu Manuka itu memiliki daya tahan sampai 66 degree, 66 derajat Celcius. Jadi kita bisa melihat bahwa memang madu Manuka itu lebih tahan tinggi, lebih tahan lebih lama. Nah, jadi yang saya cuma mau ngomong adalah sekarang ini ada research yang sudah membuktikan bahwa kalau madu Manuka dipanasin 2 jam dengan kondisi 90 degree Celcius, jadi kita bisa tahu ya ini udah melewati batas dari Manuka honey. Itu kalau terekspos selama 2 jam, degradasi selama 2 jam itu dari level MGO-nya itu drop. Jadi terjadi penurunan MGO level sampai 55%. Jadi kalau misalnya tadinya 1000 dalam waktu 2 jam menjadi 450 MGO-nya. Jadi ini aja sebagai perbandingan. Jadi kita tahu ya, madu tetap madu. Madu Manuka itu tetap madu. Jadi kalau kena panas terlalu tinggi pun dia akan berubah, dia akan menurun kualitasnya. Kualitas antibakterinya. Jadi kita perlu sadar sama hal itu. Jadi itu aja yang saya mau ngomong. Jadi penting buat kita tahu. Jadi kalau kita mau minum mau minum teh panas, kalau mau dicampur dengan madu Manuka, jangan dicampur waktu air panasnya baru mendidihnya. Langsung mendidih, langsung dicempungin. Karena percuma waktu kita masukin ke situ madunya, kita juga nggak langsung minum tehnya karena terlalu panas. Jadi kalau mau minum teh pakai madu Manuka,
ya tunggu sampai adem. Kira-kira 40 degree, it's okay. Karena madu manuka nggak akan, madu manuka itu tahan. Jadi kita bisa lihat, walaupun mungkin terjadi waktu di pasteurisasi itu terjadi penurunan itu tidak terlalu berdampak terlalu jauh. Kecuali kalau pasteurisasinya itu ternyata pakai degree-nya sampai 90 degree ya, gitu loh. Maksudnya ya itu kita bisa lihat. Tapi logikanya artinya kalau sampai waktu dideteksi dan dites dalam satu batch madu itu komponennya itu 500 mgo, artinya sebelum dipasteurisasi itu bisa 1000 gitu loh. Kalau emang ternyata pasteurisasi itu temperaturnya lebih tinggi daripada yang tadi saya baca ya. Jadi kalau pasteurisasi 90 degree atau sampai boiling gitu kan, logikanya memang pasti sudah dibuktikan bahwa itu akan dampak penurunan. Nah, balik jadinya penting buat kita mengetahui hal ini. Nah, saya akan kasih lihat. Pertama, saya akan kasih lihat dulu produk yang ada di luaran. Jadi kita bisa lihat Manuka Honey yang kita lihat adalah yang pokoknya semua UMF lah ya. Jadi kita nggak pusing dulu. Jadi kita bisa lihat nih ya, Manuka Honey 950, 225, ini berapa nih gedenya? Ini kayaknya 250 nih. Kayaknya 250 gram ini. Kita lihat ini ya, coba kita lihat. Ya, 250 gram, $160 untuk UMF 22. Oke. Jadi MGO-nya 950 plus. Nah, kalau kita lihat lagi 263, 250 gram, $27. Jadi adalah yang murah-murah. Tapi saya nggak pernah menemukan bahwa Manuka Honey itu di bawah dari harga, kayaknya di bawah, kayaknya ada yang sampai 20-an dolar, tapi nggak akan di bawah $20, nggak ada. Coba kita lihat. Iya, 20-an dolar ya, kita bisa lihat ya. Ini kenapa $10? Karena ini adalah permen. Permen aja masih ada $25. Ini squeeze. Oh, yang squeeze ini. Ini MGO-nya 30 plus doang. Jadi kecil ya. Lebih kecil lagi. Ini yang MGO 30 plus. Ini yang tadi ya. Kondisinya ini yang disebutnya AMHA resmi. Ini Manuka Honey tapi ya basically ini mah cuma madu doang untuk pemanis doang lah. Ya, kita bisa lihat ya dari sini ya. Oke, kita balik untuk ngelihat madu-madu yang semua. Jadi kita udah bisa lihat ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat yang lebih tinggi. Nah, ini UMF 10, harganya udah $60. UMF, nah ini 20, $275 dua kali tapinya ya. Dua kali, jadi ini artinya sekitar 150 lah ya. Hampir 150, hampir. Lihat aja ini UMF 18 plus $80, 90, 97, 95 ya, $100 lah, hampir $100. UMF 10, 45. UMF berapa ini? $54 ini nggak ketahuan nih. Oh, ini ada sih tulisannya, tapi kita lihat. Ya, nantilah. Jadi kita untuk melihat-lihat aja ya, jadi kita biar tahu. Nah, nanti kita kasih ntar aku kasih perbandingan dan terus kita bisa lihat lagi harganya. Nah, yang aku mau kasih lihat adalah produknya adalah dari produk Atomy Manuka Honey. Di mana produk Manuka Honey Atomy ini MGO-nya 830 plus. Jadi ini artinya 830 plus itu maksudnya apa? Dalam satu jar ini madu manukanya itu mengandung at least setidak-tidaknya 830. Jadi MGO-nya itu at least setidak-tidaknya adalah 830. Dan ini makanya kita mendapatkan yang kalau kita mau lihat ini adalah AMHA otentik. Dan ini produk Australia.
Produk ini diproduksi di Perth, di WA, Western Australia. 100% pure Australian Manuka honey. 250 gram dengan harga $80. Jadi kita lihat ya, MGO 830 Plus itu adalah, saya sedikit overtime, is okay. 830 Plus itu sama dengan NPA 20 Plus atau UMF 20 Plus. Jadi ini udah super premium lagi. Nah, sekarang kita balik kemari. Kita bisa lihat di sini, jadinya kalau yang 20 plus itu berapa? Kita bisa lihat tadi kan, di sini tadi 18 plus aja udah 102. Oh, mungkin ini lebih gede. Kita cek. Ini 250 gram juga. Jadi kita bisa lihat bahwa UMF-nya lebih kecil atau MGO-nya lebih kecil. Oh, ini sama nih UMF cuma 100. Ya udah, tapi tetap aja 100 dan UMF-nya lebih kecil. Dan ini kita bisa lihat MGO-nya itu UMF 18 itu sebenarnya adalah MGO, kalau di sini MGO 18 itu sekitar 550, antara 550 sampai 800. Jadi kita bisa ngelihat dari sini aja, kita udah bisa lihat seberapa harganya, perbandingan lah. Ya kita bandingin sendiri. Saya mau mengajak, mengencourage kita semua menjadi konsumen yang pintar saat ini. Yuk, lihat bandingan. Nih, UMF 15 plus 514, $73. Ya, coba aja lihat. Atau misalnya yang ini nih. Yang tadi ya, mana tadi nih. Nah ini, 20 plus tapi 2 biji ya. 275, 276. Jadi kalau dibagi 2 itu berapa? 140 dolar kira-kira. Wow. Produk Atomy Manuka Honey cuman 80 dolar. Dengan MGO 830. Jadi ya, saya cuman ingin memberikan kepada kita sebuah opsi sebagai konsumen. Kita udah tahu produk Manuka Honey itu adalah sebuah produk yang sangat bagus. Madu Manuka itu adalah sebuah produk madu yang sangat bagus, yang sangat spesial. Dan kalau MGO-nya semakin tinggi, itu menjadikan produk ini semakin langka sebenarnya. Tapi kita bisa berbanding lah. Sekarang ini, bagaimana ceritanya perbandingannya dengan produk yang di luaran, dengan harga, dengan berat yang sama. Ini UMF 15 dengan harga ini 514, harganya 50 dolar. Dan ini 276 untuk 2. Jadi sekitar 160. Ya kita pikir aja sendiri lah. Dalam arti kata ya kita bisa membandingkan sendiri, kita bisa pinter sendiri lah. Ini 130 lah. Ini lebih murah nih satunya. Tapi ya kita bandingkan aja sendiri. Kalau, nah ini ya, lihat kan MGO-nya dia tulis tuh Comvita. UMF 20 plus itu adalah 829. At least. Minimum 829 plus. Artinya ya ini yang sama nih, apel sama apelnya nih dengan produk Atomy. Di Atomy 80 dolar, Atomy Manuka Honey 80 dolar, Comvita 130 dolar. Ayo Bapak Ibu, saya cuma mau ngajak kita semua berpintar-pintar sendiri. Ada lagi nih yang lebih murah, 112. Jadi ya kita bisa lihat sendiri lah, perbandingan lah. Perbandingan buat kita sendiri lah, gitu loh. Bahkan saya juga sudah saya menemukan di
Di apa ya, kalau saya sekarang pergi ke toko-toko dan ada yang jual madu, itu saya ngecek. Saya ngecek madu itu harganya berapa di toko itu. Saya kasih lihat aja deh ya, sebentar ya, saya cari dulu fotonya secara singkat. Habis itu saya sudahi saja ya. Oke. Nah, ini. Oke, saya ganti dulu sebentar. Ya, saya ganti dulu. Oke. Saya inin dulu bentar ya. Ya. Oke. Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini dari toko nih. $80 kira-kira. MGO-nya itu 573. Ini berapa ini? MGO-nya sama ya. Tuh kita bisa lihat MGO-nya 800 plus. Tapi $90 Bapak Ibu. Ups, bukan. Ntar saya cari lagi. Yang waktu itu saya ada nyari. Ini produk kosmetik yang saya lihat. Ini juga another produk yang saya komparasi luar biasa Bapak Ibu. Bentar ya, saya cari dulu bentar. Bentar ya. Saya cari dulu produk yang waktu saya ketemuin di suatu toko di Sydney juga, di dekat rumah saya. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa ya, nanti ya. Pokoknya intinya ya tadi kan udah bisa lihat lah ya, harganya seberapa gitu loh. Tujuh belas Februari. Oke. Saya cek ke 17 Februari. Oh, yes. Nah, ini. Oh, ini di Indo. Oke, saya cek 17 Februari aja coba ya. Oh, bukan. Wah, saya nggak ketemu. Ya udah. Anyway, saya ada waktu itu menemukan suatu produk di toko. Produk sampai saat ini saya belum pernah menemukan produk yang lebih murah daripada Atomi dengan kualitas MGO-nya yang setara dengan Atomi Manukahani. Jadi ya itu yang makanya kenapa saya tuh bangga banget dengan kualitas yang Atomi berikan. Jadi saya cuma bisa ngomong bahwa Bapak Ibu, kita tahu Manukahani itu adalah suatu produk yang luar biasa. Tapi saya mau kita semua yuk belajar menjadi smart untuk 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 memilih produk yang bagus. Kalau di Indo iya, bentar ya. Bu Ana, ini saya kasih lihat. Saya saya kasih lihat ini, tunggu ya, saya ada foto di Indo itu produk produk Manukahani harga di toko di kalau nggak salah di department store di Indo waktu itu. Saya cek waktu itu. Nih ya, saya kasih lihat aja nih.
Oke, saya share ya. Nih, ini Bu Ane. Ini di Indo nih. Di toko di Indo dijual ini kalau nggak salah di Artamo di Mall Arta Gading ya. Mall Arta Gading ini di bawah nih di departemen store-nya nih waktu itu. Ini dijualnya untuk yang MGO levelnya nih, lihat sendiri deh. MGO levelnya itu 115. UMF cuma 6. UMF cuma 6. Dijualnya 864.000. Ini $86. Ini $86. Oh iya, ini di Diamond tuh. Ini di Diamond ya, yang di Mall Arta Gading. 864.000. Ini $86 loh. Untuk cuman UMF 6. Ini yang makanya saya wow. Saya nggak bisa ngomong deh gitu. MGO 100, 600. MGO 30, $56 kira-kira. Ini kalau saya bagi pukul rata aja ya, cuman 10.000 gitu. Wow, itu yang makanya saya nggak inilah gitu. 100 MGO aja udah 864. Saya memperkirakan kalau Manuka Honey Atomic masuk ke Indo itu kira-kira jatuhnya adalah sekitar 1.100.000. Tapi ini saya kasih lihat ya perbandingannya gini. 864 cuma dapat 100 MGO. 1.100.000 dapat MGO-nya 830 plus. Nah, oh iya masih mahal dong Pak Kris. Iya, oke masih mahal. Yuk kita coba lihat lagi. Dari saya cuma ngambil Tokopedia deh ya. Yang seperti waktu itu saya pernah perbandingan. Yuk kita lihat di Tokopedia. Nah, nih, Manuka Honey. Kita coba cari, kita coba lihat yang sama ya, karena kita tahu kan yang kita punya itu adalah UMF 20 plus. Oke. UMF 20 plus. Jadi kita coba lihat. Mana? Nah, ini 15 plus, udah 795.000. Ini apa nih? Sampai 17 juta. Hah? Oh, nggak bisa dibuka ini. Nggak tahu. Oke, bentar ya kita cari yang Comvita. Comvita ada kok waktu itu saya ketemukan. Ini UMF 5 plus doang. Nah, nih. UMF 20 plus. UMF 20 plus Buana. Comvita 2.124.000. 2.100.000. Oke, mungkin ada yang lain yang mungkin sebanding. Kok nggak bisa dibuka ya? Coba kita lihat begini. Ini UMF 10, jadi udah nggak sebanding. 2 biji 700.000, UMF 10 tapinya. Kita coba cari lagi, ada gak? Ini mah udah pasti bukan lah. Kalau harga murah-murah kayak gini udah pasti bukan yang UMF itulah. Kalau 400. Nah nih 1.700.000 mungkin nih. Coba kita lihat. Ah ya, ini UMF 25 plus. Ini udah 1,7. Dari mana dia bilang? Oh ya, ini UMF 25 plus. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, nah ini ada otentikasinya nih. Kalau kayak gini ini biasanya bener nih. Ini kalau ada logo ini ya ini emang bener-bener produk asli. Tapi harganya udah 1,7. 25 plus. Kita cari lagi yang ini dah. Nah nih. Oh ini 5 plus. Gak salah. 1.100.000 berapa biji dijual nih? Ini UMF 10 plus aja Comvita dijual 1,1. Dahsyat. Saya kadang-kadang kalau memberikan perbandingan begini terkagum-kagum. Nah ini MGO. Tuh ya, Manuka Honey.
880. Nah, ini meragukan nih kalau kayak gini. Kenapa? Karena dia tidak ada logo otentifikasinya baik dari UMF HA, which is ini kan dia bilang New Zealand nih. Nah, ini nih yang kayak beginian nih berbahaya untuk kita beli. Karena kita nggak tahu ini asli apa enggak. Karena tidak ada otentifikasinya. Dia cuma tulisnya MG. Nah, ini bukan logo yang benar nih. MG 880 Plus. Ini menarik nih. Wow. Dia bisa bilang ini 20 plus UMF, 880 MGO. Ini saya nggak dan ini 500 gram. Kenapa ini saya lebih yakin lagi bahwa ini adalah sesuatu yang fake ya. Kalau saya bilang ini mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita Bapak Ibu lihat semua MGO yang sudah di atas dari UMF 15 termasuk UMF 15 itu semua dijualnya dalam botol yang 250 gram doang. Kalau penjualan dengan botol 500 gram itu harganya sudah sangat-sangat aduhai. Jadi ini yang kita mesti berhati-hati nih. Kalau kayak gini. Ini luar biasa nih. Kalau sampai kayak gini ya, ini mesti hati-hati nih. Karena tulisan MGO, stiker MGO-nya itu berbeda. Karena kalau UMF, kalau dari New Zealand, logonya tuh kayak gini. 10 plus UMF. Nah, ini adalah logo proteksi otentifikasi 100% ini Manuka Honey original. Kalau enggak itu bukan original. Itu yang berbahaya tuh, UMF certified. Kalau dia MGO sertifikasinya itu mesti seperti yang tadi UMF ini AMHA. Nah ini otentifikasinya itu harus dari sini. Jadi harus ada tandanya kayak gini. AMHA otentik. Kayak di madu atomic. Jadi ini kita mesti berhati-hati nih. Yang kayak gini nih. Ini nggak jelas nih. Jangan pernah beli produk yang tidak jelas. Ini yang makanya aku bilang tuh banyak penipuan ya begini. Ini UMF 16 plus. Nah, tuh ada logonya. Kalau ada logo ini asli, udah gitu aja. Ini 15 plus, tapi kita lihat, nah ada logonya. Dia bisa taruh logo itu nggak sembarangan. Ya, oke. Jadi ya begitu aja Bapak Ibu. Jadi saya cuma mau memberikan sekarang singkat aja bahwa ya itulah yang terjadi. Karena video hari ini di IG Live lebih daripada 1 jam, ini video yang bahasa Indo nggak bisa di-upload di IG Live, di IG. Jadi ini akan saya uploadnya nanti di YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan bikinin postnya, ini akan link ke YouTube-nya. Oke, kalau gitu terima kasih semua. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, thank you ya semuanya. Bye-bye.